Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Arta di sini. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu bagian dari respirasi seluler. Jadi kita akan membahas mengenai kenapa sih dalam respirasi seluler tersebut dibutuhkan adanya pembawa elektron. Dan kenapa rantai transfer elektron itu ada dalam rantai transfer dalam respirasi seluler? Apa sih manfaatnya? Okay. Respirasi seluler merupakan peristiwa reduksi oksidasi atau oksidasi reduksi. Jadi makanan akan dioksidasi, ya, hasil oksidasinya adalah karbon dioksida di sini. Nah, selama oksidasi makanan, elektron akan dilepas, ya, dan elektron tersebut akan diikat oleh oksigen menjadi molekul air. Nah, selama peristiwa reduksi oksidasi ini akan dilepaskan energi yang nantinya akan dipergunakan oleh sel untuk menghasilkan ATP. Oke. Nah, kita tahu bahwa oksigen merupakan atom yang sangat elektronegatif, yang artinya punya kecenderungan untuk mengikat elektron sangat tinggi. Ya. Nah, apabila elektron yang dilepaskan oleh makanan itu langsung berikatan dengan oksigen, maka ini akan menyebabkan terjadinya pelepasan energi yang cukup besar dan cenderung tidak menguntungkan bagi sel. Karena pelepasan energi yang besar itu hanya sedikit yang akan bisa termanfaatkan. Nah, ini seperti kita membeli satu tabung LPG dan kemudian seluruh gasnya kita bakar pada saat yang bersama, maka tabung itu akan meledak dan energi yang dilepaskannya itu tidak bisa kita pergunakan. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah elektron yang dilepaskan oleh makanan itu akan diikat oleh molekul carrier atau pembawa elektron dan selanjutnya akan dibawa ke rantai transfer elektron. Nah, dengan dibawa ke rantai transfer elektron, maka energi dari elektron akan diekstrak secara bertahap, ya kan? Sehingga nanti energinya bisa dipergunakan untuk menghasilkan ATP. Nah, elektron yang sudah memiliki energi dengan jumlah yang sedikit atau yang sudah kehilangan banyak energi ini barulah kemudian bereaksi dengan oksigen menghasilkan air. Nah, dengan mekanisme ini maka energi yang dimanfaatkan itu bisa menjadi lebih optimal. Nah, jadi ini ilustrasinya adalah seperti kita membeli satu gas LPG yang kemudian kita lepaskan gasnya perlahan-lahan. Ya. Nah, gas yang dilepaskan perlahan-lahan tadi akan memberikan sumber energi untuk menghasilkan api yang cukup untuk memasak tanpa harus merusak dapur. Kurang lebih seperti itu analoginya. Oke. Nah, siapa sih yang berperan sebagai pembawa elektron? Nah, nanti kita akan lihat ada dua molekul yaitu NAD dan juga FAD. Nah, selama proses glikolisis, ya kan, glukosa akan diubah menjadi pirufat, ya kan, dan di sini dilepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan kemudian diikat oleh NAD+, di mana dia berubah menjadi NADH. NADH ini kemudian nanti elektronnya akan dibawa ke rantai transfer elektron yang berada di mitokondria. Kemudian pirufat akan masuk ke dalam mitokondria, selanjutnya mengalami peristiwa dekarboksilasi, di mana elektron juga dilepas dan ditangkap oleh molekul NAD+, ya, NAD+ kemudian berubah menjadi NADH,
yang kemudian NADH ini akan membawa elektron ke rantai transfer elektron. Nah, asetil CoA kemudian masuk ke siklus Krebs. Nah, di sini elektron yang dilepas selama peristiwa oksidasi di siklus Krebs atau siklus trikarboksilik acid atau asam trikarboksilat itu dapat diikat oleh dua molekul pembawa elektron, yaitu NAD+ dan FAD. Ya, hasil dari pengikatan elektron adalah molekul NADH dan FADH2. Ya, dua molekul ini kemudian akan mentransfer elektronnya ke rantai transfer elektron. Nah, energi yang terdapat pada elektron itu akan dipergunakan untuk mensintesis ATP. Nah, peristiwa sintesis ATP melalui mekanisme reduksi oksidasi ini nanti dikenal dengan fosforilasi oksidatif yang melibatkan dua proses, yaitu rantai transfer elektron dan peristiwa kemioosmosis. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat gambar ini. Jadi, fosforilasi oksidatif ini melibatkan dua peristiwa. Yang pertama adalah rantai transfer elektron dan kemioosmosis. Nah, elektron pertama-tama akan dilepaskan ke rantai transfer elektron. Nah, di sini NAD akan melepas elektronnya dan berubah menjadi NAD+, jadi NADOH berubah menjadi NAD+. Dia melepas elektronnya ke rantai transfer elektron. FADH juga melepas elektronnya dan berubah menjadi FAD. Nah, elektron kemudian mengalir ke sistem rantai transfer elektron. Di sini akan elektron dari NAD dan FAD itu akan sama-sama diterima oleh plastoquinon, ya kan? Sorry, ubiquinon. Maaf, plastoquinon itu ada pada tumbuhan. Nah, selama elektron mengalir dari NADH ke plastoquinon, ini melepaskan energi yang dipergunakan untuk memompa proton atau H+ dari matriks ke daerah intermembran. Kemudian selanjutnya elektron akan mengalir dari ubiquinon ke sitokrom C. Nah, selama proses elektron mengalir dari ubiquinon ke sitokrom C, ini terjadi pelepasan energi yang digunakan untuk memompa H+ ke daerah intermembran. Nah, dari sitokrom C, elektron akan mengalir atau ditangkap oleh oksigen. Nah, oksigen yang mengalami reduksi itu akan berubah menjadi air di sini. Nah, selama elektron mengalir dari sitokrom C ke oksigen, ini terjadi pelepasan energi yang dipergunakan untuk memompa proton ke daerah intermembran. Jadi, di sini fungsi dari rantai transfer elektron adalah mengekstrak energi yang terdapat pada elektron secara bertahap dan kemudian dipergunakan untuk memompa proton atau H+ dari daerah matriks ke daerah intermembran. Nah, akibatnya adalah di daerah intermembran ini konsentrasi H+-nya akan tinggi dan di matriks konsentrasi H+-nya akan rendah. Nah, ini kemudian memicu suatu peristiwa yang dikenal dengan istilah kemioosmosis. Nah, apa itu kemioosmosis? Akibat adanya perbedaan konsentrasi H+, daerah intermembran dan daerah matriks, maka H+ akan mengalir masuk ke daerah matriks melalui suatu enzim yang dikenal dengan nama ATP sintetase. Nah, aliran proton dari intermembran masuk ke dalam matriks, ya kan? Ini nanti dipergunakan untuk mensintesis ADP menjadi ATP. Oke, jadi di sini
Chemiosmosis fungsinya adalah mengubah mengubah energi yang dilepaskan, ya kan, selama proton mengalir dari intermembran ke matriks menjadi energi yang tersimpan dalam molekul ATP. Jadi dari sini kita dapat pahami bahwa pembawa elektron akan mencegah elektron kontak dengan oksigen ketika dilepaskan dari makanan, sehingga elektron itu kemudian bisa dibawa ke rantai transfer elektron, dan kemudian di rantai transfer elektron energi dari elektron diekstrak secara bertahap, Nah, energi yang diekstrak oleh dari elektron itu kemudian dipergunakan untuk memompa proton atau H+ dari daerah matriks ke daerah intermembran. Nah, sehingga nanti daerah intermembran memiliki konsentrasi H+ yang banyak, lebih banyak daripada konsentrasi yang ada di matriks. Dan ini kemudian memicu aliran proton kembali masuk ke dalam matriks. Nah, energi yang dilepaskan oleh proton atau H+ ini selama mengalir dari intermembran ke matriks, kemudian dipergunakan untuk mensintesis ATP. Nah, itu yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan akan membuat adik-adik lebih paham lagi mengenai respirasi seluler dan dan juga mengenai mekanisme yang terjadi pada proses rantai transfer elektron dan sintesis ATP. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan selamat siang semuanya.